Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukkan ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti yang kita bisa lihat, lanjut ngedam ya. Dam sebesar 6,17% secara overall dengan total market cap di 2,27. Bitcoin dominance cenderung meningkat ya, bukan cuma cenderung tapi meningkat dengan cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin dominance itu mencapai di berapa nih? Wah, lanjut lagi ngepump ya. Nah, artinya apa? Artinya alts dam lebih parah ya. Basically double dari ya Bitcoin dan Ethereum ya. Lo lihat sendirilah ya. Semuanya merah merona. Gimana ya? Gue nggak mau bilang I told you so, tapi ya gue udah bilang resikonya ya. Kita bukan dukun lagi-lagi. Kita bukan dukun. Wah bang, kok lu bisa pas banget ya? Beneran nih bang, beneran ngedam. Bukannya ngedukun ya. Kita ambil logikanya. Ini bukan weekly loh ya. Ini monthly. Bitcoin ini sudah 7 bulan ya, 7 monthly close itu bullish ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Setiap kali Bitcoin ya melakukan movement seperti itu ya, nggak usah ngomongin 7 lah ya, di sini 1 2 3 4 5 doang ya. 1 2 3 koreksi ya. Jadi ya gini, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau terlalu overextended pumpnya itu kita akan ada wake up call ya. Nah, wake up call ini pertanyaannya apakah akan merusak struktur atau tidak, begitu. Kalau kita di sini, ini ya, kita coba geser dulu si ininya, diaktifin dulu MA8 weekly. Kalau sampai besok ya, dalam 20 jam lagi weekly close di bawah dari MA8 weekly, ini adalah pertanda buruk ya. Tahu dari mana lu bang? Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini di bull support band. Jadi dalam kondisi bull support band ini biasa menjadi support ya, seperti di cycle kemarin nih. Nah, menjadi support yang baik untuk Bitcoin. Ini adalah pertanda bahwa ya akan lanjut naik. Tetapi saat MA8 tembus, yang menjadi permasalahan adalah biasanya bull support band akan jebol. Gitu. Jadi biasanya pilihannya dua. Ini adalah bull market yang ditahan oleh MA8 weekly atau oleh bull support band. Ini contoh yang oleh MA8. Nah, yang ditahan oleh bull support band adalah yang di sini. Cycle di mana gua masuk ke Bitcoin ya di 2016-an, di mana dia retestnya bukan lebih ke MA8 ketembus terus, tetapi berhasil bertahan di bull support band dan bull support band seperti di mana gini, di sini nih ya. Nah, jadi lagi-lagi gue udah pernah bahas ya di video gue yang sebelumnya, tetapi ini satu hal harus kita perhatikan karena seperti yang kita bisa lihat, cycle yang kali ini lebih mendekati ke yang ini ya, 2021. Nah, kalau sampai nanti jam 7 pagi weekly close-nya di bawah dari MA8 yang ada di angka 65.293, siap-siap ada possibility bukan cuma kena bull support band, tapi tembus bull support band seperti di sini. Nggak pasti ya, nggak pasti karena lagi-lagi bisa aja secara statistik ini berubah, bisa aja dia mantul di bull support band. Tetapi dari data yang kita punya ya, seperti di sini, ya, di sini, ya cenderung bisa menembus bull support band. Nah, masalahnya kalau sampai itu tembus bull support band, artinya dia bisa di sub 50.000, di bawah 50.000. Sekali lagi, ini bukan nakut-nakutin ya, bukan ngefat ya, kita ngambil data kok ya. Karena masih aja ada yang komen, wah ngefat lu bang. Ngefat tuh kalau ngomong gini, Bitcoin ampas gak guna, akan ke nol. Nah itu fat. Gak ada dasarnya, gak ada TA-nya. Itu gak ada analisanya, itu fat. Ya, itu gak usah didengar orang-orang kayak gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat secara data, ada possibility bisa ngedam sampai ke titik tertentu. Ya, coba kita perhatikan, kita lihat. Kalau sampai ke situ, kondisi kita seperti apa? Gitu. Sama kayak gini, sama kayak kita boxing ya, boxing atau Muay Thai atau apapun lah yang martial arts gitu ya, martial arts atau combat sport gitu ya. Nah, yang sering kali membuat kita KO adalah apa? Kita kepukul oleh pukulan atau tendangan atau knee atau apapun yang
kita nggak sadar bakal kena gitu ya. Kita nggak nyangka kena, bam, langsung KO. Karena kita nggak mempersiapkan diri. Nah sama seperti investing. Kalau investing kita cuma berpikir up only, nggak ada koreksi-koreksi, hajar terus, pam ya. Nah waktu tiba-tiba ngedam KO kita. KO dan nggak bangun-bangun lagi, 10 count beres. Nah itu yang gue nggak mau. Lu harus siap dulu dengan possibility bisa sampai sini. Ya, mungkin jebol lu bisa pusing ya pusing. Tetapi nggak knock out gitu. Jadi ingat, ya, ada possibility-nya, tetapi bukan pasti. Sekali lagi, gue nggak mau ngedukun, tapi kita ambil data aja. Ada possibility seperti itu, kita catat. Ya, oke, itu kurang lebih. Next kita masuk lagi ke ini ya. Kita masuk lagi ke indeks dolar. Indeks dolar apa yang terjadi? Lagi-lagi menguat ya. Lagi-lagi menguat. Ya, suka nggak suka sih ya. Suka nggak suka indeks dolar yang bullish, apalagi bullishnya gini ya. Itu akan membuat risk on aset seperti kripto cenderung sulit ya. Seperti yang gue bilang, ada dua hal yang bisa bikin Bitcoin atau kripto apapun naik. Yang pertama adalah demand dari si kripto itu sendiri. Yang kedua adalah ya dia pairnya against apa? Against USD. Oke, against USD. Nah, USD-nya seperti apa? Oh, USD-nya menguat. Ya, ini akan cenderung membuat aset tersebut melemah karena dia di-quote di pair itu. Gitu. Jadi lagi-lagi indeks dolar ya harapannya sih sebisa mungkin turun begitu. Nanti hari Senin moga-moga opennya mulai melemah membuat suatu higher low. Ya enggak sih technically kalau sekarang at least di sini ya. Dari sini yang membuat suatu higher high sih itu ya. Ya moga-moga melemah, tiba-tiba kena apalah di US dan lanjut turun ke bawah. Nah selama dia masih begini ya, apalagi naik terus ke atas tembus 107,083 itu akan mempersulit kripto untuk naik. Suka nggak suka ya, peduli nggak peduli ya, peduli nggak peduli sama indeks dolar, faktanya ngaruh gitu ya. Oke. Kita next ke ini dulu ya. Reminder, TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow, silakan bisa follow ya. Lalu kalau kita di sini, ke news dulu. News ini mengenai Deutsche Bank di mana dia ini baru saja melakukan suatu survei, nggak terlalu banyak sih, cuma 3.600 orang. Tetapi intinya lebih dari setengahnya percaya bahwa kripto ini akan menjadi important asset begitu dan juga method of payment. Kalau gue pribadi ngerasa gini ya, cryptocurrency market yang guna berapa persen sih, yang punya utility dan menurut gue bisa possibility bisa bertahan terus ke depan gitu. Kalau menurut gue kurang dari 10% gitu. Sisanya akan ya ini aja kayak ke recycle aja gitu ya. Lu lihat deh Bitcoin di 2016 aja gitu banyak banget altcoins yang udah mati yang kita nggak pernah dengar lagi gitu. Dan ya udah nggak ada development lagi. Nah, jadi lagi-lagi makanya gue bilang jangan mau nikah sama project tertentu apalagi sama meme coins begitu ya karena pada faktanya udah banyak banget alts yang gugur ya ada yang memang nggak jelas ada yang memang berusaha tapi ya ujung-ujungnya nggak ada yang mau pakai gitu. Jadi ya sama kayak dulu lah di .com bubble berapa banyak perusahaan yang di tahun 90-an itu buka IPO dan masih bertahan sampai sekarang. Yang terkenal yang bertahan sampai sekarang seperti Amazon, Apple kayaknya udah dari sebelumnya ya. Amazon lah yang paling terkenal ya. Amazon, Google, Yahoo pun udah lumayan turun ya. Tapi intinya ya kita nggak bisa berharap semua kripto ini akan terus lanjut ngepump gitu. A lot of them will die. Oke, next kita geser ke economic calendar hari ini dan besok. Untuk hari ini udah nggak ada apa-apa ya. Hanya bintang 2 saja dan di euro biasanya nggak terlalu ngaruh. Untuk besok itu akan ada data core retail sales bulan Maret dan retail sales juga bulan Maret ya. Ini akan keluar jam 7:30 malam. Udah sih, itu aja ya. Next kita langsung masuk aja ke TA. Untuk TA seperti yang tadi kita sudah bahas secara makronya ya. Itu yang kita inginkan, indeks dolar yang melemah. Dan juga ya overall sih kalau bisa Bitcoin bertahan. Tetapi sayangnya Bitcoin itu daily close-nya di bawah dari EMA 50. Gue udah bilang dari kemarin kan, dalam satu pump atau rally ya tertentu, kalau EMA 20 gagal dan 50 masih berhasil menahan, itu biasanya masih ada kesempatan yang lumayan lah. Gitu. Chance-nya masih lumayan besar untuk lanjut. Tetapi ini EMA 50-nya jebol.
gitu. Nah, kalau MA50 jebol biasanya akan terjadi suatu movement yang cenderung ke bawah dulu, kayak di sini ya. Nggak harus ngedam sampai jadi begini, enggak. Tetapi akan cenderung melanjutkan momentum turunnya dulu, ya. Kayak di sini. Lalu kalau kita lihat lagi tuh kayak di sini, ya, lihat nih. Tembus, 50-nya jebol, pam, turun lagi, ya. Separah apa kita nggak bisa ngedukun, gitu. Tapi kalau tembus 50 cenderung akan terjadi bearish momentum dulu. Sampai some point dia bisa menemukan momentum lagi dan lanjut lagi ke atas. Gitu. Tapi statistiknya jebol 50 turun dulu. Gitu. Jadi lagi-lagi bukan mau ngedukun, ya. Kita cuma ambil data, possibility-nya lebih ke apa? Kayak lu mendung lah gitu ya. Lu mendung gitu, lu ngelihat wah ini mendung terus angin sepoi-sepoi, mulai gerimis, bawa payung lah. Ya, kita sebagai manusia normal udah sering banget ngelihat, oh polanya seperti itu hujan kan. Nah, lu TA jarang ngelihat. Jadi lu kayak, wow, dukun. Padahal bukan dukun. Ya sama kayak gue ngeliat ke depan nih. Oh, depan rumah udah apa namanya? Udah mendung nih, udah anginnya udah nggak enak nih ya. Wah ini kemungkinan hujan nih, gue harus bawa payung. Itu mungkin buat bayi bingung, wah kok bisa tahu hujan gitu ya. Nah, gitulah. Makanya belajar TA. Belajar TA, lu biasakan diri dengan TA, ya ujung-ujung terbiasa gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu untuk cara mendukung TCI ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tetapi kita tidak buka grup VIP, tidak buka apalagi titip trading, nggak ada begituan semua ya. Jadi kalau sampai ada yang menggunakan nama TCI bilang titip trading, apapun itu, that's a scam ya. Grup kita cuma satu di bawah di Telegram, nggak ada bayar-bayaran, lu bisa masuk dengan gratis ya. Jadi hati-hati jangan sampai ke scam. Selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin buy limitnya berarti kan kemarin buy limit baru sebenarnya ya. Buy limit enggak, kemarin kayaknya masih ketiga, berarti sekarang jadi baru ya. Buy limit pertama itu karena ini jebol juga jadi di 62.517. Lalu buy limit keduanya ini cukup nyeleneh ya, jauh. Tetapi technically speaking kalau mau di sini satu struktur juga boleh lah ya. Bolehlah kita jadi ini satu struktur, ini buy limit kedua. Nah yang ketiga jauh, yang ketiga itu masih di 52.176, karena memang ya di daily-nya lu lihat sendiri ya, di tanggal 26 Februari sampai tanggal 28 ini ngepam begitu. Jadi ya memang tidak ada struktur, memang strukturnya harus selanjutnya di bawah sini gitu. Jadi buy limit 1, buy limit 2, dan buy limit 3 ya. Seperti biasa gue ingatkan ya, gue udah ngomong ini beberapa kali sebelumnya. Gue pribadi sudah mengurangi ya, sekali lagi sudah mengurangi peluru gitu. Biasanya misalkan $100 gitu ya. Nah $100 gue udah kurangin mungkin sekitar jadi $50
gitu ya. Supaya apa ya? Karena gue bilang, gue udah ngomong berkali-kali kan, gue cenderung melihat ini possibility-nya bisa lanjut ke bawah. Tetapi gue bukan dukun, maka gue akan tetap akumulasi, tetapi lebih kecil modalnya. Begitu. Nah, jadi lagi-lagi itu yang gue lakuin. Gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih nggak panik, masih ada terus modal untuk lanjut ke bawah. Gitu ya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 62.517 sebagai support. Artinya kita sudah dapat posisi long dan target TP kita di 65.463 ya. Kemarin posisi long kita yang sebelumnya di EMA 50 untungnya kena target TP sih ya. Jadi kita bisa di sini retest 1, retest 2 di EMA 50, kena dulu target TP di 67.610 baru turun. Asik ya. Sebelum anjlok dikasih dulu TP ya. Nah, tapi ya balik lagi lu pasang nggak? Kalau lu nggak pasang ya jebol sekarang. Makanya ya, kalau sampai lu nggak kena target TP sekarang, ini wake up call. Jangan lupa pasang target TP. Kalau nggak ya rungkat ya, rungkat. Oke, posisi long kita di sini target TP di 65.463. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 65.463. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 62.517. Ya. Next kita geser ke Ethereum. Ethereum damnya juga nggak main-main ya, 7% lagi. Kemarin lusa 7, sekarang 7% lagi ya. Ya. Membuat lower low jelas ya. Untuk Bitcoin masih belum technically speaking karena masih ada struktur di sini, tapi Ethereum udah jelas membuat lower low. Untuk buy limitnya kemarin itu kan udah bikin baru nih, buy limit pertama, kedua. Nah, dia ketahan di buy limit ketiga. Untuk buy limit ketiga ini di angka 2.920, berarti ya tinggal di situ aja untuk buy limit di Ethereum. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 2.920. Ya, berarti kita sudah dapat posisi long. Udah kena target TP belum? Belum kena target TP. Jadi posisi long kita target TP-nya di angka 3014 atau kalau mau dibikin lebih bulat di 3000 juga boleh ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2920,7. Itu kurang lebih setup di Ethereum ya. Sekali lagi untuk lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Di situ kita akan bahas mengenai altcoins. Apabila demand dari pair favorit lu cukup banyak, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan, apalagi buat lu yang para newbies ya. Ini dia cryptocurrency market ya. Cryptocurrency market itu bukan yang begini. Ini tuh anomali ya. Jarang kayak begini. Gue dari 2016 tuh jarang lah dapat kayak begini gitu ya. Lebih seringnya ya naik nih ya. Kalau mau ngomong jujur itu yang lebih normal tuh seperti ini nih ya. Naik. Yang ngedam, naik lagi. Ya. Konsolidasi, bosen, naik, ngedam lagi. Ini biasanya ya. Jadi ya ini tuh kali-kali aja gitu. Ini kayak ngeliat unicorn ini. Nah, buat yang para newbie jangan berpikir ini tuh normanya ya. Kalau lo berpikir normanya, siap-siap Anda akan ditampar market gitu ya. Dan ingat 3 golden rule, selama lo pakai 3 golden rule ini kemungkinan besar lo nggak akan stres juga sekarang. Karena ya 3 golden rule itu adalah yang pertama nggak pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang gitu ya. Karena kalau lo berpikir jangka pendek di kripto justru itu salah satu miskonsepsi terbesar ya. Gue masih ada beberapa teman gue yang bilang, bukannya kripto mikir jangka pendek ya? Oh ya, kalau lu pengen liquid, lu pengen cut loss ya, that's the best way. Mikirlah jangka pendek begitu. Sehari pengen berapa ya profitnya? Ada yang nggak kira-kira lagi. Sehari pengen profit 10%, 20%. Oh tapi teman gue bisa waktu itu. Iya bisa, tapi coba lu pikirin kalau target lu tiap hari kayak begitu. Ya bisa sehari 20%, besoknya minus 40, besoknya minus 50 gitu ya. Ingat, 3 golden rule itu in theory lo akan cenderung jauh lebih gampang sukses di market apapun sebenarnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.